Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, Islamu Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Wa bainama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi Quba qadima alaihi Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. وقصته رضي الله عنه طويلة في بحثه عن الحقيقة وعن الدين الحق ولنترك سلمان رضي الله عنه يحدثنا عن قصة إسلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. Wa ba'du, ikhwati al-kiram, hafizakumullah. Kita insyaallah melanjutkan tentang kisah hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hijrahnya kaum muslimin setelahnya, bagaimana hijrahnya sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita akan berbicara pagi hari ini tentang kisah Salman al-Farisi. Sebelumnya tentang Suhaib ar-Rumi yang berasal dari Romawi. Sekarang tentang Salman al-Farisi yang berasal daripada Persia. Menunjukkan kepada kita Islam ini lintas etnis. Dari manapun dia, Islam menerima segala macam bentuk etnis manusia. Baik dari Romawi, baik dari Persia, baik dari Ethiopia, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala Rasulullah tiba di Quba, ketika Rasulullah hijrah, datanglah Salman al-Farisi. Dan kisah Salman ini panjang. Kisahnya mencari kebenaran, mencari hakikat daripada agama yang hak. Itu kisahnya panjang. Kita akan biarkan Salman al-Farisi sebagaimana dalam riwayat ini menceritakan tentang kisah keislamannya. Naam. يقول سلمان رضي الله عنه: كنت رجلا فارسيا من أهل أسبحان من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قاتل النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة. قال: فشغل في بنيان له يوما، فقال لي: يا بني، إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها، وأمرني فيها ببعض ما يريد. Kata Salman, aku adalah seorang yang berasal daripada negeri Persia, tepatnya dari negeri Isfahan yang sekarang berada di Iran. Jadi Salman al-Farisi dari negeri Persia, dari Iran, dari satu kota yang disebut dengan nama Jai. Dan ayahku adalah pemimpin di kota tersebut, dan aku adalah anak yang paling dicintainya. Kecintaannya kepadaku membuat dia memingitku sebagaimana dipingitnya anak-anak gadis. Karena cintanya kepada Salman, maka ayahnya tak membiarkan Salman keluar kemana-mana, tapi di rumah dipingit, bagikan dipingitnya anak gadis, dijaga. Maka aku bersungguh-sungguh untuk berkhidmat dalam agama Majusi, sehingga aku mencapai tingkat sebagai pengabdi untuk menjaga api Persia, karena Persia menyembah api. Agamanya agama Zoroaster, menyembah api sebagai simbol cahaya. Maka aku sudah menjadi salah seorang pengabdi bagi agama Majusi dalam menjaga api agar tak padam, yang mana orang-orang Persia tak membolehkan api tersebut padam walaupun sesaat. Dan adapun ayahku, ayahku memiliki
beberapa bentuk profesi untuk mencari penghidupan seperti pertanian ataupun ya perniagaan. Jadi kata Salman, ayahku punya lahan pertanian atau lahan perniagaan yang banyak. Ayahnya orang kaya. Berkata Salman, suatu hari dia sibuk sedang membangun satu bangunan. Maka dia berkata kepadaku, "Hai anak, sungguhnya hari ini aku sibuk. Ya, aku tak mampu untuk mengecek ya sawah ladang kita, tuku-tuku kita. Pergilah engkau gantikan saya. Ceklah sawah ladang kita bagaimana ya para petani melakukannya, mengerjakannya. Demikian juga bagaimana karyawan di tempat perniagaannya, cek, kontrol." Maka dia pun memerintahkan aku untuk menggantikan posisinya dalam mengecek harta-harta milik kami. Naam. فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون قال فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم ورغبت في أمرهم وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه والله ما تركتم حتى غربت الشام وتركت ضيعة أبي ولم آتها فقلت لهم أين أصل هذا الدين. Aku pun keluar untuk memenuhi hajat sang ayahku, menggantikan dia untuk mengontrol berbagai usahanya. Di tengah jalan aku melewati gereja milik kaum Nasara. Aku mendengar dalam gereja suara mereka sedang berdoa. Dan aku tidak tahu apapun tentang agama-agama manusia. Karena aku dikurung oleh ayahku, hanya ada di rumah saja. Tak pernah keluar rumah. Aku tak tahu tak tahu ternyata ada agama-agama lain di luar agama Majusi. Manakala aku melewati mereka, aku mendengar doa-doa mereka, aku pun masuk melihat apa yang mereka lakukan. Tatkala aku masuk ke gereja tersebut, aku merasa takjub, kagum dengan salat mereka, dengan ibadah mereka, doa mereka. Aku pun menyukai agama mereka. Aku katakan dalam hatiku, demi Allah ini lebih baik daripada agama yang aku ada padanya. Demi Allah aku tidak meninggalkan mereka, aku terus bersama mereka sampai matahari pun tenggelam. Ya, dan aku pun melupakan pesan sang ayah untuk mengontrol usahanya. Kutanyakan kepada mereka, dari mana asal agama kalian ini? Ya, jadi Salman lupa. Ya, karena khusyuknya mempelajari agama yang dianggap lebih baik daripada agama kaumnya Persia. Dia lupa perintah sang ayah. Sampai matahari pun telah tenggelam. Dan akhirnya dia bertanya, dari mana asal agama kalian ini? Naam. قالوا بالشام قال ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله قال فلما جئته قال أي بني أين كنت ألم أكن أحدت إليك ما أحدت قال قلت يا أبتي مررت بالناس يصلون في كنيسة لهم فعجبني ما رأيت من دينهم فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشام قال أي بني ليس في ذلك الدين خير دينك ودين آبائك خير منه قال قلت قال والله إنه لخير من ديننا قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. Maka setelah Salman bertanya, dari mana asal agama kalian ini? Mereka menjawab, ini asalnya dari negeri Syam. Negeri Syam adalah negeri yang di sana ada beberapa negara, ada Jordania, ada Palestina, ada Suria, ada Lebanon. Maksudnya dari Syam, ya dari asal muasal agama Nasara, dari Palestina, ya dari sanalah berasal, yang merupakan tanah para nabi. Berkata Salman, kemudian aku pun setelah matahari tenggelam pulang ke rumahku menemui ayahku.
Padahal ayahku telah mengutus orang-orang untuk mencariku. Bahkan aku membuat dia sibuk seharian untuk mengerjakan pekerjaannya. Manakala aku tiba di rumah, dia pun bertanya, wahai putraku, dari mana engkau? Di mana engkau berada? Bukankah aku telah pesankan kepadamu untuk melakukan hal-hal yang menggantikan posisiku untuk mengecek harta-harta kita? Aku katakan, benar wahai ayah. Ya, aku tadi melewati orang-orang yang mereka sedang mengerjakan ibadah. Satu gereja mereka, aku pun kagum dengan cara beribadah mereka. Ya, demi Allah aku terus bersama mereka, bertanya tentang agama mereka sampai matahari pun tenggelam. Maka berkatalah sang ayah, wahai putraku, wahai putraku, tidak ada agama yang lebih baik daripada agama kita. Agama kita lah yang paling baik, inilah agama kita, agama nenek moyang kita. Aku katakan, tidak demi Allah, wahai ayah, agama mereka lebih baik daripada agama yang kita menyembah api padanya ini. Ya, akhirnya sang ayah khawatir dengan Salman, khawatir nanti anaknya pindah agama, maka ayahku mengikat kakiku dan mengurungku di dalam rumah, tak bisa keluar rumah. Nah. Qala Salman, وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى قال فأخبروني بهم. Salman sempat berkata kepada kaum Nasara, jika nanti datang utusan dari negeri Syam, para perniaga, para pedagang datang dari negeri Syam, dari kaum Nasara datang kemari ke Persia, berikan informasinya kepada saya. Ya, Salman mau ikut para pedagang ini untuk berangkat ke negeri Syam untuk mencari asal agama ini. Subhanallah, menampakkan betapa gigihnya Salman mencari kebenaran. Dia tak merasa puas mendapatkan agama sepotong-sepotong, dia ingin langsung ke sumber asalnya, ke negeri Syam. Maka dia katakan, kalau datang nanti pedagang-pedagang dari negeri Syam kemari, beritahu saya. Nah, ketepatan setelah itu datanglah para pedagang dari negeri Syam, dari kaum Nasara. Maka mereka pun memberitahukan kepadaku. Naam. Qala faqultu lahum إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. Nah, jadi kata Salman, nanti kalau mereka sudah selesai dari hajat mereka, membeli berbagai hajat keperluan mereka, manakala mereka mau pulang, beritahukan saya. Naam. Qala falamma aradu الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين قالوا الأسقف في الكنيسة. Berkata Salman, manakala para pedagang tersebut telah selesai dari hajatnya, mereka ingin pulang ke negerinya, mereka pun memberitahukan saya. Maka aku berusaha melepas ikatan besi rantai yang ada pada kakiku. Kemudian aku pun keluar bersama mereka, berangkat meninggalkan negeriku hingga tibalah kami di negeri Syam. Bayangkan, jaraknya jauh antara Persia dengan Palestina, jauh dengan Baitul Maqdis. Manakala aku tiba di negeri mereka, di negeri Syam, maka aku pun bertanya, siapakah orang yang paling utama dalam agama ini? Maka mereka menjawab, yang paling utama adalah uskuf yang ada dalam gereja tersebut. Itu yang paling utama. Dialah pemimpin dari para ulama-ulama di negeri Syam ini. Naam. Qal faji'tuhu faqultu inni qad ragibtu fi hadha ad-din wa ahbabtu an akuna ma'aka akhdimuka fi kanisatika wa ta'allama minka wa usalli ma'ak. Qala fadkhul fadakhaltu ma'ahu. Qala Salman fakana rajula saw'in ya'muruhum bis-sadaqah wa yuraggibuhum fiha فإذا جمعوا إليه منها أشياء
iktanazahu li nafsihi wa lam yu'tihi al-masakina hatta jama'a 7 kilalin min dhahabin wa waraqin. Qala Salman wa abghadtuhu bughdan shadidan lima ra'aituhu yasna'. Thumma mat fajtama'at ilaihi an-nasara liyadfinuhu faqultu lahum inna hadha kana rajula saw'in ya'murukum bis-sadaqah wa yuraggibukum fiha fa idza ji'tumuhu biha iktanazaha li nafsihi wa lam yu'til masakina minha syai'an. Qalu wa ma ilmuka bidzalik. Kembali kepada kisah Salman ini. Ya, aku pun mendatangi orang yang mereka anggap paling alim di tempat tersebut. Kuceritakan kepadanya keinginanku untuk belajar agama ini. Aku ingin agar senantiasa bersamanya, mengabdi dengannya, agar dapat mempelajari daripadanya ilmu-ilmu tentang agama Nasara. Kata Salman, biarkan aku tinggal bersamamu. Ya, aku ingin beribadah bersamamu. Ya, maka dia berkata, silakan bergabung denganku. Maka Salman pun tinggal bersamanya. Kata Salman, ternyata laki-laki ini adalah laki-laki yang buruk pelangainya. Ya, dia pendeta ini selalu mengajak orang untuk bersedekah, memberikan motivasi mereka untuk mengeluarkan harta-harta mereka. Maka jika mereka telah mengeluarkan harta mereka, ya, dia kumpulkan harta tersebut dan kemudian harta itu dia simpan untuk dirinya. Ya, dan tidak dia berikan sedikit pun kepada orang-orang miskin. Ya, tak sampai. Pendeta yang buruk disunatnya, uang umat disunat. Ya, ini seharusnya untuk orang miskin. Ya, dia ambil untuk dirinya sendiri, untuk memperkaya dirinya sendiri dengan menjual agama, menjual pakaian agama. Alangkah banyaknya orang-orang yang memanfaatkan agama, yang berpakaian pakaian agama, menjual agama, tapi untuk keuntungan pribadinya, dirinya, kekayaan bagi dirinya semata. Dan banyak orang tertipu dengan hal ini, karena orang begitu mudah takjub dengan orang-orang dianggap ya berilmu dalam agama, beribadah, taat. Mereka takjub dengannya karena kecintaan manusia kepada agama. Akhirnya dia memanfaatkan kedudukan tersebut untuk mengumpulkan harta manusia dengan jalan yang batil. Maka kata Salman, dia selalu memotivasi mereka untuk bersedekah. Jika mereka telah mengeluarkan harta mereka kumpulkan harta tersebut, maka dia simpan itu harta untuk dirinya sendiri dan tidak dia sampaikan kepada orang-orang miskin, sampai dia telah mengumpulkan 7 ember besar. Qilal jamak daripada ya qullah, ember yang terbuat dari wadah kulit yang tak dapat diangkat ya kecuali dengan susah payah dinaikkan ke atas bahu. Ya, maka penuhlah 7 ember tersebut berupa emas, perak. Itu semua dia simpan untuk dirinya. Berkata Salman, aku sungguh membencinya, sebenci-bencinya dengan apa yang dia lakukan tersebut. Ya, Allah mengatakan inna katsiran minal ahbari wa ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Sungguh banyak sekali dari golongan para pendeta-pendeta, ulama-ulama kaum Yahudi dan Nasara, benar-benar mereka memakan harta umat mereka dengan jalan yang batil. Ini adalah apa yang Allah ungkapkan dalam Quran. Mengelabai umat, menyuruh umat berinfak, bersedekah, kemudian dia simpan untuk dirinya, tak sampai kepada sasaran. Ya. Kemudian akhirnya matilah orang ini. Begitulah kehidupan manusia, semua akhirnya mati. Ya, apa yang dia simpan tak dia bawa ke dalam kuburnya. Ini menunjukkan jahilnya sang pendeta. Sibuk dia menyimpan harta, akhirnya dia pun mati. Begitulah manusia, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkumpullah kaum Nasara untuk menguburkannya. Kukatakan kepada mereka, sesungguhnya guru yang akan anggap orang alim ini adalah laki-laki yang buruk. Dia menyuruh kalian untuk bersedekah, ya, memotivasi kalian untuk berinfak. Jika kalian telah mengumpulkan harta-harta kalian untuk diinfakkan kepada kaum miskin, ya, maka dia simpan harta tersebut untuk dirinya
dan tak sampai kepada orang-orang miskin sedikit dua pun. Maka mereka bertanya, apa buktinya? Atas apa yang kau katakan ini? Dari mana kau tahu? Naam. Qala qultu ana adullukum ala kanzihi. Qalu fadullana alayhi. Qala Salman fara'aituhum mawdi'ahu. Qala Salman fastakhraju minhu sab'a qilalin mamlu'atan dhahaban wa wariqan. Qala falamma ra'awha qalu wallahi la nadfinuhu abadan wasalabuhu thumma rajamuhu bil hijarah. Ketika mereka bertanya, apa bukti yang kau katakan ini? Kata Salman, mari kutunjukkan. Maka Salman membawa mereka ke tempat penyimpanan harta. Inilah salahnya pendeta itu. Dia beritahukan kepada Salman. Ya, Salman tahu di mana dia simpan. Maka Salman berkata, kutunjukkan kepada mereka tempat penyimpanan harta itu. Mereka pun mengeluarkan dari dalamnya 7 ember besar penuh dengan emas dan perak. Tatkala mereka membuktikan kebenaran apa yang kuucapkan, maka mereka berkata dengan sepakat, demi Allah tidak kita kuburkan orang ini. Kita akan salib dia. Kita akan rajam dia pakai batu. Sudah mati pun mereka dendam dengannya, subhanallah. Ya, laki-laki ini akhirnya disalib. Sudah mati disalib. Kemudian dilempari pakai batu, geremnya mereka. Allahu Akbar, ternyata engkau orang yang paling buruk. Kami kira engkau orang paling baik. Subhanallah. Maka mereka pun merajamnya. Padahal sudah mati, mereka salib. Ya dan billah. Beginilah balasan bagi orang-orang yang menjadikan agama ya sebagai sarana untuk kehidupan dunianya. Menjual agama untuk dunia, inilah nasibnya. Ya dan billah. Naam. ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه. قال يقول سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي الخمسة أرى أنه أفضل منه أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه. قال سلمان فأحببته حبا لم أحبه من قلبه من قبله أحسن الله إليك. فأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله فإلى من توصي بي وما تأمرني. Ya. Berkata Salman, setelah itu mereka kaum Nasara menggantikan laki-laki yang buruk ini dengan laki-laki lain. Berkata Salman, tak pernah kulihat ada orang yang menjaga salat 5 waktunya kecuali orang ini. Kulihat dia benar-benar penuh dengan keutamaan, begitu zuhud terhadap dunia, begitu cinta kepada akhirat. Ya. Kata Salman Al-Farisi, begitulah kondisi